Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspitasari dari kelas 1D, NIM 2021-14537. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan ekonomi. Program studi pendidikan ekonomi merupakan program studi pendidikan yang memiliki 3 konsentrasi, yaitu pendidikan ekonomi akuntansi, pendidikan administrasi perkantoran, dan pendidikan akuntansi. Dengan program studi ini, kita dapat berbicara efektif dalam dunia bisnis. Selain dalam bisnis, kita dapat belajar untuk mengembangkan sikap dan jiwa kewirausahaan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini mengajarkan kita untuk menjadi guru yang baik, guru yang bermutu, serta dapat mengembangkan kecerdasan anak. Program studi pendidikan yang memiliki 3 konsentrasi, yaitu pendidikan ekonomi koperasi, pendidikan administrasi perkantoran, dan pendidikan akuntansi. Program studi ini telah lama dibina oleh Fakultas Ekonomi. Program studi pendidikan ini memiliki tujuan khusus dan tujuan umum. 1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia. 2. Bertanggung jawab, islami, berwawasan ilmiah, kompetitif, mandiri, dan bermanfaat bagi masyarakat. 3. Sehingga mampu memberikan sumbangan optimal dalam pembentukan karakter bangsa, serta dalam tujuan khususnya yaitu menghasilkan pendidik yang memiliki kemampuan dalam program studi pendidikan ekonomi ini, mahasiswa akan dibentuk menjadi 1. Guru ekonomi. Seorang guru ekonomi selain harus menguasai materi bidang studi ekonomi atau kemampuan akademis, harus memiliki keterampilan profesi sebagai pendidik atau kemampuan profesi. 2. Menjadi guru yang profesional sehingga dalam setiap pembelajaran yang dilakukan efektif dan optimal. 3. Menuntut guru kreatif dan inovatif, menciptakan kondisi yang kondusif sehingga peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya. Yang keempat, menguasai dan memahami materi pelajaran, menyukai materi ajar yang menjadi tugas, dan menyukai pekerjaan mengajar sebagai suatu profesi. 5. Memahami peserta didik harus lebih aktif di dalam kelas, selalu mengikuti perkembangan, mengetahui mutakhir, selalu mempersiapkan proses pembelajaran, serta mendorong peserta didiknya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Yang keenam, dalam sistem pembelajaran ini kita ditekankan dalam pengantar ilmu pendidikan, pengantar peserta didik yang dalam pembelajarannya terdapat perkembangan anak, kebutuhan sosiologi, dan mental anak, karena pada dasarnya kita mempelajari ilmu pendidikan. Namun, sungguh menarik kita masuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini. Meskipun waktu SMK jurusan perkantoran saya untuk mengambil jurusan ini, namun dengan mudahnya saya bisa duduk di sini karena dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa saya akan menjadi guru yang mampu mencerdaskan anak bangsa. Dengan begitu, saya akan lebih semangat belajar di sini. Begitupun dengan motivasi-motivasi yang semacam itu. Dalam pendidikan ini itu diajarkan menjadi, maka nantinya kita harus bisa mendidik anak atau siswa. Seorang siswa dikatakan telah belajar jika ada perubahan tingkah laku pada siswa tersebut, yaitu perubahan tingkah laku yang menetap. Dengan demikian dapat terkait bahwa perubahan tingkah laku pada siswa tersebut merupakan hasil belajar. Proses belajar dan hasil belajar adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Proses belajar mengajar yang terjadi di kelas akan sangat menentukan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang diberikan guru. Dengan demikian, hasil belajar disimpulkan sebagai bentuk kemampuan-kemampuan yang diperoleh siswa secara keseluruhan
dari suatu proses pembelajaran setelah melalui kegiatan belajar. Ekonomi dalam arti sempit diartikan sebagai suatu ilmu sosial yang mempelajari segala kehidupan manusia secara ilmiah. Pendidikan ekonomi ini juga banyak membahas tentang masalah Sidiknas. Dalam pembahasannya, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan sosial Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dasar sistem pendidikan nasional adanya tuntutan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, maka diberlakukan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.